ini bisa dilihat, teman-teman, bisa dirasakan juga ya. Yang kedua ini penggunaan bahasan kata-kata yang memburuk atau tidak baku. Artinya begini, banyak teman-teman kita ini kalau kumpul misalnya, ada kumpul teman 10 orang misalnya ya. Ketika bahasa yang digunakan dari 10 orang ini, misalnya bilangnya nyokap, bokap, apalagi tuh bahasa-bahasa anak-anak muda itu ya. Cie-cie dan sebagainya gitu ya. Kumpul yang 10 orang ini, 66 orang dari yang 10 itu adalah bahasanya bahasa yang di luar dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu ya sebutnya sudah krisis bahasa kata-kata. Ya, kenapa ya? Karena bahasa yang digunakan tidak bahasa baku atau bahasa-bahasa memang yang dipahami oleh teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu indikator bahwa sebuah krisis ya. Yang ketiga ini ada pengaruh peer group. Peer group ini ya, ini geng-geng ya, geng-geng ini dulu kita banyak geng ini yang rambut ke atas itu ya, tulisan dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak banyak positif, justru lebih banyak pada negatif. Ya. Nah, yang keempat ini semakin kaburnya pedoman moral dan baik dan buruk. Ini sering kita temukan juga, teman-teman. Jadi gini, ketika bahwa ada sebuah kalimat perhatian, misalnya no smoking area, atau di daerah ini dilarang merokok gitu kan. Nah, sering ditafsirkan, teman-teman, yang tidak boleh ngerokok itu di sini, di sebelah sininya boleh gitu kan. Nah, ini ditafsirkan itu pedoman sesuatu yang sudah ada itu jadi tafsir-tafsir. Padahal udah cukup jelas. Atau teman-teman suka mencari pembenaran, melindungi sesuatu yang memang fakta salah gitu kan. Jadi tidak mengaku sebuah kejujuran. Nah, jadi kaburnya pedoman-pedoman yang memang moral kita yang terjadi. Jadi kenapa? Karena di hati dan mulut itu tidak seimbang. Nah, ini jadi banyak tafsir-tafsir sesuatu yang cukup jelas. Gitu kan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat teman-teman dari ini. Itu yang keempat. Yang kelima ini sudah sekalian menurunnya atas kerja. Kalau sudah bekerja, kita bekerja, jadi guru, jadi apa, kalau bekerja hanya ingin dilihat bos atau dilihat ingin orang, itu secara etos kerja kurang baik. Padahal kerja itu adalah sebuah tugas foksi. Jadi ada bos, tidak ada bos, bekerja harus optimum, harus maksimal. Ketika bahwa etos kerja kita itu melihat sesuatu adalah karena yang ingin dipuji, ya itu udah krisis. Kenapa orang-orang kita yang penggiat-penggiat luar itu etos kerja sangat luar biasa. Orang Jepang ini, saudara, jika bekerja itu betul-betul bekerja. Waktunya main ya main, waktunya ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi tidak memandang bahwa itu bos. Yang penting ini target pekerjaan, itu selesaikan. Nah, kita ini kebanyakan ya kalau bekerja dan main itu hampir seimbang dalam pekerjaan itu. Tidak sedikit ditemukan waktu bekerja main game, ngobrol gitu kan ya. Nah, ini menyangkut etos kerja. Keenam itu semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Nah, ini juga saudara bisa tafsirkan. Ketujuh, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Ya. Nah, ini yang sedang liar itu ada sekarang nomor 8 nih. Pembudayaan kebohongan, ketidakjujuran. Jadi ketika kita kumpul, ya ketika bersama-sama teman-teman, ya seseorang tuh pinginnya bicara gitu. Kalau hari ini tidak berbicara, hasem mulut itu. Gitu kan? Kalau hari ini tidak mengungkapkan sesuatu itu
padahal itu sesuatu yang tidak dibicarakan dengan sebenarnya. Nah, ini lagi pembudayaan ini, ya, pembudayaan inilah yang sering terjadi, sekali lagi, pembudayaan ini yang sering terjadi, teman-teman, ketika kita adalah berkumpul, ya, mengungkapkan sesuatu. Jadi seharusnya kan pembudayaan kita itu dari logika kita berpikir, logika itu didukung dengan fakta akademis atau apalagi teori. Ya kalau kita menggunakan dinul Islam itu menggunakan fakta, ya ayat Quran, hadis gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang disampaikan itu sesuatu yang keliru sehingga menimbulkan sebuah kebohongan. Nah, ini yang bahaya teman-teman dan saudara-saudara sekalian, ya, terkait dengan yang ke-8 ini. Yang ke-9 adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama atau satu sama lain. Jadi gini, kita pertemanan itu sulit menjadi sebuah kekuatan yang alamiah, karena banyak kekuatan pertemanan itu lebih cenderung karena ada sesuatu yang diraih, gitu kan? Kan silaturahim itu kan sesuatu yang memang dalam rangka tuh untuk ya mengembangkan memang kekuatan persahabatan. Nah, sekarang tuh persahabatan akan terjadi ketika ada sesuatu yang memang dituju, ya kan? Nah, ketika tidak tercapai maka muncullah sesuatu yang tidak suka, maka kebencian. Jadi saling curiga. Ya. Yang ke-10 ini sekali teman-teman, pengaruh geng ini sudah bisa dirasakan. Nah, ini ciri-ciri krisis karakter, ya, yang muncul di kalangan para pemuda atau para remaja yang terjadi. Nah, kira-kira menurut teman-teman saudara sekalian, dari 10 krisis ini yang sudah membudaya atau yang sudah terjadi di kita ini berapa persen? Apa 10-10-nya atau memang sebagian, ya, atau sebagian dari ini, ya, menurut teman-teman? Siapa yang bisa ini ungkapkan? Oke. Ini ada yang bisa bantu ungkapkan kira-kira teman-teman? Ya. Dari 10 etos, dari 10 krisis ini, kira-kira apakah 10-10 sudah melanda kita? Atau memang hanya sebagian? Coba, menurut pandangan teman-teman kira-kira. Ya. Fahri bisa, Fahri ungkapkan? Ya. Kira-kira pendapat kamu tentang 10 krisis karakter ini? Bisa kebacakan ininya PPT Bapak ya? Pak. Kebaca kan? Kebaca ya? Kebaca, oke. Ada yang bisa ungkapkan? Teman-teman, mana yang paling dominan krisis karakter ini di kalangan remaja? Ayo. Mungkin yang paling dominan itu nomor 7, rendahnya Nomor rasa 7. tanggung jawab individu dan kelompok. Coba dijelaskan. Ini. Dalam 10 poin ini, semuanya mungkin sudah terjadi, tapi presentasinya yang berbeda-beda. Oke. Ini dari siapa nih? Zulfa ya, Zulfa. Oke. Nah, terjadi tapi yang dominan nomor 7. Nah, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Ada pendapat lain? Rita punya pendapat, Rita? Rita Ngestu? Ada pendapat nggak? Ya? Yang lain? Fikri, Pak. Fikri? Ya, Pak. Oke. Coba gimana, Ki? Kalau menurut Fikri ya, Pak, yang sekarang lagi melanda itu yang nomor 6, Pak. Nomor 6? Iya, Pak. Alasannya? Alasannya banyak kejadian yang pas buat sekarang nih kan.
ketemu sama orang tua, orang yang lebih tua, ataupun guru di jalan tidak menghormati mereka sebagai orang tua ataupun guru gitu, Pak. Oke. Betul juga itu. Memang biasa dirasakan. Kadang-kadang teman-teman nih ke guru itu bilangnya bekas guru. Padahal ilmu itu tidak ada bekas. Oh, bekas ilmunya Pak Dedi misalnya kan. Nggak ada kan? Pasti nempel kan. Harusnya jangan bilang begitu. Kalau teman-teman, wah begitu kita belajar, Pak itu bekas guru saya kan. Harusnya, oh guru saya waktu SMP. Oh guru saya waktu SMA. Oh Pak Dedi dulu dosen saya. Gitu. Itu kan rasa hormat. Jadi rasa hormat itu bukan berarti harus salaman, cium tangan kiri kanan, bukan begitu. Jadi rasa hormat itu menghargai apa yang pernah disampaikan oleh guru kita dan menghargai orang tua kita, ya karena orang tua kita adalah yang mendidik, yang melahirkan kita. Itu juga udah mulai ya. Indikator lain, orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua, kan yang terjadi kan saat ini. Gitu Fikri ya. Ada lain yang ungkapan pendapat yang lain? Baru 2 nih, Julfa dan ini siapa lagi? Ya. Hah? Ya. Siapa? Dea, Pak. Dea. Iya. Dea dari mana, Dea? TP. Nah, TP ya. Oke, Dea. Oke, gimana? Menurut aku sih nomor 10, Pak. Nomor 10. Oke. Alasannya? Soalnya kan dalam memilih pergaulan itu harus hati-hati juga ya. Soalnya kan bisa mempengaruhi kita juga buat kemana kitanya, mau negatif atau ke positif gitu, Pak. Oke. Nah, nomor 10 ini maksudnya begini. Peer group ini kan sekarang kan muncul banyak ya peer group itu. Ada kelompok geng motor, apalagi rambut ke atas namanya apa? Pang. Dan lain sebagainya. Ada lagi sekarang grup ini nih, grup sarung, ya kan? Pakai sarung kan? Naik mobil kah? Resnu anggotanya itu, Pak. Hah? Resnu anggotanya itu, Pak. Gimana? Itu mah grup jamet, Pak, namanya, Pak. Grup Resnu itu, Pak, grup Resnu. Resnu. Grup Resnu sama Fahri itu, Pak. Oke. Nah, sekarang ini grup yang geng motor, gang ini itu tuh terhadap pergaulan itu sangat berpengaruh karena lebih banyak dominasinya pada sebuah kekerasan kan gitu ya. Banyak yang merusak diri itu. Cenderung mereka itu adalah kepada narkoba, alkohol dan seks bebas. Artinya bahwa orang sering banyak terpengaruh oleh geng-geng ini. Makanya kalau teman-teman mengetahui hal yang semacam itu memang harus dijauhi. Ya, malah sekarang itu dulu banyak tuh geng yang pernah viral itu kelompok perempuan tuh kan di sekolah SMA mana itu. Ya, pernah viral. Itu ya geng-geng teman-teman. Nah, ini saudara sekalian, sekali lagi dari 10 krisis ini coba teman-teman bisa dirasakan dan bisa melihat, dan teman-teman jangan sampai terpengaruh ini. Karena setelah kalau pengaruh ini berarti sudah krisis secara karakter. Gitu ya. Oke, teman-teman, saya kira itu sebuah contoh, sebuah sampel ini. Nah, yang banyak di kalangan generasi muda. Ini tinggal baca Allah teman-teman nih, masalah pembinaan generasi muda nih. Ada beberapa masalah ya. Memang sekarang peran keluarga ini terhadap pembinaan ini bisa kita lihat karena sekarang bapak dan ibu sibuk dan lain sebagainya. Ya, kecenderungan inilah teman-teman bahwa ya anak mencari identitas di luar itu. Nah, gitu kebanyakan ya. Nah, ini silakan nanti bisa lihat ya masalah ini. Kemudian ada 9 ya permasalahan generasi muda ini. Nah,
kesempatan kekurangan lapangan pekerjaan juga akan berpengaruh. Nah, sekarang ini musim krisis, banyak pekerja-pekerja, pegawai di PHK kan. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada masalah-masalah generasi muda. Munculnya banyaknya pengangguran, ya. Munculnya banyaknya sebuah kebebasan. Nah, salah satu faktor penyebab dari yang 9 itu, kan, ini tingginya tingkat perkembangan dan penyebaran penduduk. Jadi arus pengembangan penduduk itu memang tidak berimbang. Ini ada yang dikenal dengan push faktor dan pull faktor. Ya, ada yang terdorong, ada tertarik. Makanya orang yang banyak sekarang berbondong-bondong ke Jakarta, orang tertarik ke Jakarta. Jadi push, ya, full, tertarik. Nah, karena Jakarta indah dan banyak uang dan mudah bekerja. Padahal tidak dilihat persaingan Jakarta lebih tinggi dari segi akademis. Orang tidak melihat, lihatnya hasilnya. Oh, Jakarta enak. Gitu. Maka tidak sedikit orang pergi ke Jakarta, bertanding dengan teman yang lain, dia tidak mampu, akhirnya menjadi apa? Ada yang di kolong jambatan, ada yang minta-minta, ada yang juga menyopet, dan lain sebagainya. Akibat tidak siap bahwa dia berkompetisi di masyarakat. Nah, ini juga menjadi sebuah faktor penyebab munculnya sebuah krisis-krisis yang tadi itu. Nah, apalagi di daerah perkotaan itu pengaruh konstruksi perubahan sosial itu cukup tinggi, termasuk munculnya budaya-budaya Barat, ya, yang sulit diterabas itu lebih tinggi dan lebih cepat diterima. Nah, ini faktor-faktor juga salah satu penyebab terjadinya ada sebuah perubahan yang ada di individu. Jadi banyak teman-teman saya kira bisa dilihat saja itu, ya. Hanya memang salah satu faktor pendukung ini ada 5 faktor pendukung, tetapi yang keempat ini keadaan ekonomi politik yang sudah relatif ini tidak stabil sebenarnya. Nah, ini sudah bisa baca ya, bisa baca itu terkait dengan dari krisis, dan sebenarnya generasi muda di kita itu masih bisa terkendali dan bisa dikendalikan ketika bahwa faktor-faktor penghambat dan pendukung itu adalah bisa dipenuhi. Kenapa? Karena masih meyakini bangsa-bangsa kita ini kepada hal yang terbaik ini. Nah, kenapa meyakini? Karena potensi generasi muda ini daya idealisme masih tinggi, dinamika dan kreatif masih luar biasa, keberanian mengambil risiko masih tinggi, optimisme juga masih semangat, ya, sifat kemandirian, keanekaragaman, kemampuan untuk menguasai ilmu juga. Nah, potensi-potensi ini, saudara-saudara, ini masih ada tinggi di teman-teman saudara. Bagaimana potensi ini, sekali lagi, bagaimana 7 potensi ini bisa lebih baik, lebih maju. Kuncinya apa? Ikhtiar. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, makanya tidak ada perubahan. Jadi, barang siapa mau ikhtiar, insya Allah potensi saudara akan bisa berkembang. Jadi sekali lagi, salah satu yang bisa menyelamatkan diri kita dari sebuah potensi berkembang generasi muda itu ya dari sisi ini. Ya. Ingin berhasil tapi tidak mau mengambil risiko, ya berarti ya juga agak susah, gitu kan. Jadi teman-teman, saya kira ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan pesimis. Jadi ketika saudara mengembangkan bakat dan minat atau belum kelihatan ini potensi saya, jangan pesimis. Tetap aja harus ada sebuah kemampuan pengembangan, teman-teman, karena potensinya sangat luar biasa. Nah untuk itulah saudara, ini yang paling luar biasa nih, ya. Karena potensi masalah di generasi muda, krisis generasi muda, ini internal yang ada di kita, ini tantangan kita ke depan, ya. Tantangan kita ke depan ini mungkin bisa dirasakan dari sekarang, ya.
kurang memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas agama. Nah sekarang udah mulai kita krisis akhlak, krisis budi pekerti,